Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herniati. NIM saya 2018 14309. Di sini saya kelas 6B PGSD. Mata kuliahnya yaitu Apresiasi Sastra Anak SD. Di sini saya akan melakukan ulangan akhir semester yang diberikan oleh Ibu Abi dengan storytelling. Nah, storytelling ini saya akan melakukan cerita rakyat atau dongeng yang berjudul tentang legenda asal mula Pulau Kemarau. Saksikan. Baiklah, inilah kisahnya. Daerah Sumatera Selatan, yaitu di kota Palembang, ada seorang raja yang bertata di kerajaan Sriwijaya. Dia memiliki seorang putri yang cantik jelita yang bernama Siti Fatimah. Selain cantik, dia memiliki perilaku yang baik, sopan santun, tutur bahasa yang lembut, mencerminkan sifat putri raja. Kecantikan dan keelokan yang dimiliki oleh sang putri mengandung para pemuda di negeri Palembang ini untuk menikahinya. Tetapi tak ada satupun yang berani untuk menikahi putri, karena kedua orang tuanya tidak ingin menikahinya dan ingin menikahi putrinya itu dengan putra raja yang kaya raya. Pada suatu hari, ada seorang putra raja dari negeri Cina yang bernama Tan Bun An. Dia ingin berniaga di negeri Palembang ini. Dia bermaksud di negeri Palembang ini untuk berniaga. Dan dia ingin tinggal beberapa lama di negeri ini untuk mengembangkan usahanya. Karena dia pendatang baru, dia ingin menghadap sang raja di kerajaan Sriwijaya. Pada saat sampai di kerajaan Sriwijaya, dia bertemu dengan raja. Ampun Baginda, hamba bernama Tan Bun An, putra raja dari negeri Cina. Jika diperkenankan, hamba bermaksud ingin tinggal di negeri ini untuk mengembangkan dan berniaga di negeri ini. Kemudian dijawab oleh sang raja, baiklah anak muda, kalau kamu mau tinggal di negeri ini, saya izinkan. Tetapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Dan raja pun memberi syarat untuk Tan Bun An. Tan Bun An pun menyanggupi syarat tersebut dengan menjawab, baik Baginda, persyaratannya apa Baginda? Syaratnya yaitu setiap keuntungan kamu berdagang, kamu harus bagi untuk kerajaan ini. Begitu Baginda menjelaskan persyaratannya kepada Tan Bun An. Tan Bun An pun menyanggupkan persyaratan tersebut. Setiap minggu Tan Bun An menyerahkan keuntungannya kepada kerajaan Sriwijaya tersebut. Dan beberapa kemudian, selama setiap minggu dan pada saat mau menyerahkan kembali keuntungan dari berniaganya si Tan Bun An, dia ketemu sama
seorang putri yang bernama Fatimah, anak putri raja. Tan Bun An pertama kali ketemu sama putri raja, yaitu Siti Fatimah itu, dia sudah jatuh hati kepada Siti Fatimah. Kembalikan juga, Siti Fatimah juga ada hati untuk Tan Bun An. Lama-lama mereka saling mencocokkan. Mereka menjalin kasih sayang terhadap Tan Bun An dan Siti Fatimah. Mereka selalu bersama. Pada saat itu Tan Bun An ada rasa ingin menikahi Siti Fatimah dan ingin melamarnya di hadapan sang raja. Pada saat itu Tan Bun An memberanikan diri untuk bertemu sang raja. Ampun Baginda, saya bermaksud ke sini ingin melamar anak Baginda, Putri Siti Fatimah. Jika diperkenankan, saya dengan Siti Fatimah akan menikah. Begitu jawabannya Tan Bun An ingin menikahi Siti Fatimah karena mereka berdua saling mencintai. Dan begitu pun raja menjawab dari Tan Bun An. Baiklah, kalau kamu ingin menikahi anak saya ada satu syarat. Kamu sanggup memenuhi syarat saya? Ya, sama seperti yang pertama, dia untuk tinggal di negeri ini, dan begitu pun dia ingin menikahi anaknya, ada syaratnya. Lalu Tan Bun An menjawab dari raja, "Iya Baginda, syaratnya apa Baginda? Saya akan menyanggupinya Baginda." Lalu raja pun menjawab dan memberitahu syarat yang akan diberikan kepada Tan Bun An. Syaratnya yaitu kamu harus membawa 9 guci emas. Di dalam guci itu harus ada terisi emas. Lalu dijawab oleh Tan Bun An, "Baik Baginda, saya akan menyanggupi persyaratan yang Baginda berikan." Setelah itu Tan Bun An selalu menyanggupi. Kemudian dia keluar dari kerajaan istana, lalu dia mengutus anak buahnya untuk ke negeri Cina, menyampaikan surat untuk kedua orang tuanya bahwa dia ingin menikahi Siti Fatimah di negeri Sriwijaya ini. Setelah Tan Bun An menerima surat balasan dari kedua orang tuanya yang berisi memberi restu atas pernikahan mereka dan meminta permintaan maaf atas tidak kehadiran mereka dalam pernikahan mereka. Tan Bun An pun dan Siti Fatimah beserta keluarganya dan dayang-dayang Siti Fatimah pergi ke dermaga di muara Sungai Musi. Mereka mau melihat dan mengecek isi-isi guci yang dikirimkan oleh kedua orang tuanya. Pada saat sampai di sana, Tan Bun An pun bertanya kepada salah satu utusannya tentang guci tersebut. "Di mana guci-guci itu?" Lalu dijawab oleh utusan, "Maaf Tuan, guci-guci itu ditaruh di kamar kapal. Nanti saya keluarkan Tuan." Lalu dijawab oleh Tan Bun An,
Baiklah, keluarkan guci-guci itu keluar kapal. Sudah dikeluarkannya di kamar kapal tersebut, Tan Bun An pun memeriksa satu persatu guci tersebut. Dia pertama memeriksa guci pertama. Dilihatnya ternyata di guci tersebut ada tumpukan sayur sawi yang membusuk. Dia rasanya kesal sekali. Dia kesal dan kecewa kenapa kedua orang tua saya memberikan guci yang berisi sayur sawi yang membusuk, yang seharusnya dia memberikan batangan emas. Lalu dia dalam hati berkata, apa yang salah di dalam saya ini? Saya meminta 9 guci emas, tetapi kenapa yang dibawa 9 guci sayur sawi yang membusuk? Sangkan kesalnya, Tan Bun An dia lagi memeriksa dan memeriksa guci tersebut. Dilihatnya sampai guci tersebut ternyata tumpukan sayur sawi yang membusuk. Karena dia tidak teliti, tidak apa, dia lalu membuangnya di Sungai Musi. Semua guci-guci yang dilihatnya yang bertumpukan sawi membusuk. Pada saat satu guci yang belum dibuangnya, mau dibuangnya, dia tidak sengaja tersandung di kapal. Lalu guci tersebut ikut terjatuh dan pecah. Tidak sengaja dia melihat ternyata di dalam guci tersebut ada batangan emas yang banyak di dalam guci tersebut. Dia terkejut karena isinya banyak sekali batangan emas. Lalu dia berpikir, ternyata 9 guci tersebut berisi emas. Lalu dia dan utusan pengawalnya terjun di dalam Sungai Musi untuk mengambil 8 guci tersebut yang jatuh dari Sungai Musi yang dilemparkannya tadi. Dia turun mau mengambil. Karena tidak keluar dari Sungai Musi itu Tan Bun An, yang Siti Fatimah pun mau melihat di pinggir Sungai Musi. Tidak muncul juga Tan Bun An. Lalu hati kecil dan hati besarnya ingin terjun juga mau menolong dan mencari guci tersebut. Sebelum dia mau lompat di Sungai Musi tersebut, dia berkata kepada keluarganya bahwa kalau di sini ada tumpukan tanah yang besar, itu adalah tumpukan tanah saya, dan saya tidak akan keluar lagi dari sungai ini. Itu pesannya dari Siti Fatimah. Lalu Siti Fatimah melompat di Sungai Musi dan tidak keluar lagi. Kemudian dayang-dayang Siti Fatimah pun mengikuti Siti Fatimah melompati Sungai Musi tersebut. Dan akhirnya beberapa hari kemudian ada tumpukan tanah yang besar. Itulah yang dinamakan Pulau Kemarau. Inilah legenda asal mula Pulau Kemarau. Dan pesan saya dari cerita dan cerita rakyat yang saya berikan ini, untuk selalu teliti, selalu fokus dalam apapun yang kita kerjakan. Kita harus teliti dengan satu persatu. Jangan sampai kita hanya mengecek cuma satu atau melihat fisiknya saja. Jadi berbuatlah yang
jujur, dan teliti, selalu teliti dalam melakukan hal apapun. Baiklah, inilah cerita saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.